Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 239-241 apa-apaan ini? Dalam masyarakat modern yang teknologinya sudah sangat maju, seniman bela diri sudah menjadi eksistensi yang hanya muncul dalam novel. Kalau saja tidak ada banyak orang yang percaya bahwa makhluk sekuat ini benar-benar hidup di dunia ini. Kalau saja Mia Fang tidak lahir di Linhai, dia mungkin akan sama seperti Lanakin ketika mendengar istilah prajurit. Tidak peduli seberapa terkejutnya Lanakin ketika mendengar sosok legendaris seperti itu, kebenaran tetaplah sebuah fakta. Bahkan Kevin Ye telah melampaui ranah prajurit dan merupakan eksistensi yang belum pernah didengar Mia Fang sebelumnya. Oleh karena itu, tidak dapat memahami dan tidak dapat melepaskan kekhawatiran mereka adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Dalam kegelapan Linhai, dua sosok terbang melewati tembok dan dengan cepat maju menuju Gunung Souyang yang terletak di pinggiran Linhai. Sambil melompat, keduanya masih bisa mengobrol. Nomor 5, untunglah kamu ada di sini malam ini. Kalau tidak, aku khawatir dia akan meninggalkanku di sana selamanya. Pembunuh wanita yang muncul di koridor gedung bioskop itu tidak lain adalah peringkat naga dan harimau. Lao Jiu menatap 5 dengan tulus, nomor 5, terima kasih. Pria paruh baya bernama nomor 5 masih menggendong Lin Sailing di lengannya, tetapi Lin Sailing sudah lama pingsan, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua katakan. Nomor 5 menghela napas dan berkata, Xiao Jiu, mengapa kamu begitu sopan padaku? Tapi kita memang meremehkan kekuatan satu sama lain. Keluarga Ye yang terkutuk ini, benar-benar berani bergerak tanpa menyelidiki lawan kita dengan jelas. Untungnya, aku sudah siap, kalau tidak, kekalahan kita malam ini akan sangat parah. Lao Jiu mendengus ragu, lalu bertanya, nomor 5, dari sudut pandangmu, peringkat apa yang sebenarnya dimiliki anak muda itu? Baru saja, dia mengatakan bahwa aku adalah tahap ular roh, dia seharusnya tidak berada di bawah sinar bulan. Nomor 5 melintasi atap dan berkata dengan senyum masam, sejujurnya, aku juga tidak tahu di alam mana dia berada. Berhenti sejenak, nomor 5 melanjutkan, tetapi melihatnya bergerak, dia setidaknya berada di level tahap sapi harimau, dan bahkan di puncak level sapi harimau. Puncak alam sapi harimau, Lao Jiu berteriak kaget, berapa umurnya? Baru 18 atau 19 tahun. Bahkan jika dia mulai berlatih di dalam rahim ibunya, dia tetap tidak akan memiliki kultivasi seperti itu. Nomor 5 menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang tahu? Ada begitu banyak orang aneh di dunia ini. Aku ingin tahu siapa yang telah mempersiapkan monster seperti itu. Gigi ganas mendesis dingin, dan nomor 5 melanjutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang karena kita memiliki Lou Tiancheng, ahli dari tahap gajah naga ini, tetapi yang paling kutakutkan saat ini adalah bocah ini memiliki tingkat kultivasi yang begitu tinggi, apakah akan ada gerbang tersembunyi di belakangnya atau tidak? Jika dia benar-benar murid biasa dari gerbang tersembunyi, maka semuanya benar-benar akan menjadi besar. Lao Jiu gemetar ketakutan mendengar kata-kata nomor 5, seluruh tubuhnya menggigil saat dia berkata, tidak, kebetulan seperti itu. Siapa yang tahu? Tidak seorang pun dapat mengatakan dengan pasti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Saat nomor 5 berbicara, dia merasakan kelopak matanya berkedut, memberinya perasaan yang tidak menyenangkan. Pada akhirnya, nomor 5 memaksakan diri untuk mendesah, jika orang itu benar-benar memiliki gerbang tersembunyi di belakangnya, maka kita hanya dapat meminta tempat pertama di peringkat untuk mengambil tindakan. Siapa yang meminta kita peringkat naga dan harimau untuk membuat kesepakatan pembunuhan semacam ini? Lao Jiu terdiam dan tidak bersuara, tetapi jantungnya berdebar kencang dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Dua sosok hitam melompat-lompat dalam kegelapan satu demi satu, dan tak lama kemudian, mereka muncul di kaki Gunung Souyang. Di kaki gunung, sesosok gelap telah menunggu mereka untuk waktu yang lama. Orang itu berusia sekitar 30 tahun dan tinggi serta ramping. Nomor 5, Lao Jiu. Pria yang datang untuk membantu mereka tidak lain adalah Lao Ba. Lao Ba memiliki ekspresi gembira pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Lao Jiu yang pucat di bawah sinar bulan, ekspresinya segera berubah dan menjadi suram. Lao Jiu, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka? Lao Ba bertanya dengan gugup. Jangan berpikir bahwa Lao Ba dan Lao Jiu suka bertengkar seperti biasanya, bagaimanapun juga, keduanya adalah kawan seperjuangan dalam tim yang sama. Melihat Lao Jiu terluka, Lao Ba secara alami memiliki ekspresi cemas di wajahnya. Lao Jiu memaksakan tawa ke arah Lao Ba, kali ini,
aku benar-benar terbalik di selokan, aku tidak menyangka bocah itu menjadi ahli. Jika bukan karena nomor 5, kau mungkin tidak akan bisa melihatku lagi. Laoba berteriak dengan keras, sialan, aku benci situasi tiba-tiba seperti ini. Saat dia mengatakan itu, Laoba bergegas maju untuk mendukung Lao Jiu, dan segera setelah itu, mata Laoba melirik ke arah nomor 5, dan melihat Lin Sailing dalam pelukan nomor 5, dia bertanya dengan curiga, nomor 5, siapa gadis ini? Sepertinya dia tidak memiliki fluktuasi kekuatan internal apapun, dia seharusnya orang biasa, mengapa dia membawanya ke sini? Nomor 5 tertawa dingin, menundukkan kepalanya dan melirik Lin Sailing yang ada dalam pelukannya, Laoba, jangan meremehkan gadis ini, kau akan memancing bocah nakal itu ke atas gunung hanya karena dia. Oh. Gadis ini tampaknya masih berharga, tetapi aku bertanya-tanya apakah si bajingan Lou Tiancheng itu akan mampu menahan kesepian setelah melihat kecantikan seperti itu. Laoba tertawa sinis, seolah-olah dia telah menyaksikan pemandangan menyedihkan itu ketika dia naik gunung. Namun, Lao Jiu mendengus dan menyombongkan diri, gadis ini adalah kekasih bocah itu. Jika dia dimanjakan oleh lelaki tua Lou Tiancheng itu, kurasa bocah itu pasti akan menjadi gila. Lao Jiu terus memperhatikan keributan itu. Namun, memikirkan bagaimana bocah itu akan menjadi gila, aku benar-benar menantikannya. Nomor 5 berkata dengan wajah dingin, baiklah, berhenti bercanda, cepatlah dan temui Lou Tiancheng. Laoba dan Lao Jiu saling memandang, lalu menuntun Lin Sailing yang tidak sadarkan diri menuju kedalaman Gunung Souyang. Medan Gunung Souyang sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya tertutup rapat oleh hutan, dan tampak seolah-olah selalu diselimuti asap. Setelah berjalan sebentar, mereka bertiga sudah mencapai titik tengah gunung. Melihat medan di sekitarnya, Lao Jiu segera berhenti dengan lambaian tangan. Di tengah perjalanan menuju Gunung Souyang, ada mata air jernih di sisinya, dan dua hutan rimbun di sisinya. Seharusnya di sini. Nomor 5 bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat sekeliling. Tepat setelah nomor 5 ini selesai berbicara, tawa mengejek keluar dari kegelapan, hahaha, Lao Wu, sepertinya kamu benar-benar terlalu tua. Setelah menyeret masalah kecil seperti itu begitu lama, aku pikir kamu sudah menyelesaikan bocah nakal itu, tetapi siapa yang mengira bahwa kamu masih harus merepotkanku? Aku katakan, kecakapan bertarung peringkat harimaumu semakin melemah. Bersamaan dengan tawa aneh ini, sosok tinggi kurus meluncur keluar dari kegelapan dan muncul di depan nomor 5 seperti hantu. Mengenakan jaket hitam, dengan tubuh kurus tinggi, dia memandang nomor 5 dengan jijik. Siapa lagi kalau bukan bos keempat, Lou Tiancheng, yang muncul di depan mereka bertiga. Lou Tiancheng tersenyum tipis sambil menatap nomor 5. Namun, Laoba tidak menunjukkan rasa hormat terhadap yang disebut ahli tahap gajah naga ini. Orang bahkan bisa melihat ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, siapapun yang dipermalukan seperti ini akan marah. Namun, Lou Tiancheng bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, dan melirik Lao Jiu, tertawa jahat, yo, bukankah ini keponakan kebanggaan surga? Cek-cek, aku tidak menyangka ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, dia akan menjadi lebih bersemangat. Cek, lihatlah sosoknya. Ayo, biarkan paman menciummu. Saat dia berkata demikian, Lou Tiancheng mengulurkan tangannya, dan cakar anlusan langsung menghantam dada Lao Jiu yang gemetar. Lao Jiu buru-buru menghindar. Namun pada akhirnya, Lao Jiu tetaplah seorang Spirit Serpent Stage. Mustahil baginya untuk bersembunyi dari seorang ahli Dragon Elephant Stage, terutama saat dia terluka. Namun, nomor 5 tiba-tiba mengambil tindakan, memblokir serangan tiba-tiba Lou Tiancheng, dan berkata dengan wajah dingin, nomor 4, jika kau ingin bermain dengan wanita, pergilah ke tempat-tempat romantis itu. Wanita punya banyak, jadi jangan mencoba untuk menyakiti bawahanku. Lou Tiancheng tertawa dengan wajah cemberut, dan tanpa daya menarik telapak tangannya, sambil melengkungkan bibirnya dan berkata, Lao Wu, kau benar-benar tidak menarik. Tidak heran bawahanmu mengikutimu dan menjadi sangat membosankan. Sangat membosankan. Sangat membosankan. Saat dia berkata demikian, tatapan Lou Tiancheng telah melemparkan pandangan agresif pada Lin Sailing yang berada dalam pelukan nomor 5. Meminjam cahaya bulan, Lou Tiancheng pertama-tama mengeluarkan suara terkejut sebelum tersenyum dengan mata menyipit. Lao Wu, dari mana gadis kecil dalam pelukanmu itu berasal? Jika kau menginginkan tubuh, wajah, dan tubuh, itu jauh lebih baik daripada gadis-gadis di Linhai dan Jalan Bunga. Dengan suara itu, Lou Tiancheng mengungkapkan sisi jahatnya lagi,
dan menjilati sudut mulutnya, bahkan meneteskan sedikit air liur. Dia sepertinya bukan dari organisasi. Bagaimana, biarkan aku merasa segar dulu. Nomor 5 mendengus pelan, tanpa repot-repot menjelaskan latar belakang Lin Sailing. Dia langsung melemparkan Lin Sailing ke Lou Tiancheng, dan berkata dengan lembut, lakukan sesukamu. Lou Tiancheng memegang Lin Sailing dengan satu tangan dan dengan hati-hati mengukur ruang di antara alis Lin Sailing. Kemudian, dia memuji. Cek, aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Lou Tiancheng, akan menemukan hal yang begitu baik dalam kunjungan ke Lin Hai. Itu sepadan, itu benar-benar sepadan. Saat dia berbicara, jari Lou Tiancheng perlahan-lahan menyentuh pipi Lin Sailing. Segera setelah itu, dia bersiap untuk merobek pakaian Lin Sailing, tetapi kata, mesum tertulis dengan paksa di wajah Lou Tiancheng. Ketika Lao Jiu melihat ini, wajahnya langsung dipenuhi dengan rasa jijik. Lao Jiu awalnya adalah seorang gadis, jadi tidak peduli seberapa cemasnya dia pikir Lou Tiancheng akan menemukan tempat tanpa orang. Lao Jiu memiliki wajah jijik, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, benar-benar binatang. Lou Tiancheng, bagaimanapun, tidak keberatan sedikit pun. Nona kecil, apa yang kamu tahu? Sambil berkata demikian, Lou Tiancheng mulai menanggalkan pakaian Lin Sailing, tetapi saat jemari Lou Tiancheng menyentuh pakaian Lin Sailing, sesuatu yang aneh terjadi. Seberkas cahaya putih bersih turun dari langit malam dan langsung mengenai tubuh Lou Tiancheng. Lou Tiancheng terkejut dan terlempar jauh oleh cahaya putih itu. Di sisi lain, nomor 5, Lao Ba, dan yang lainnya tercengang. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kegelapan, seluruh tubuh Lin Sailing diselimuti oleh cahaya bulan yang terang, dan sekuntum bunga teratai putih terus berputar di lengannya, mekar dengan cahaya yang tak seorang pun berani memandang rendah. Apa-apaan ini? Kata Lao Jiu dengan ngeri, tercengang. Bab 240 akhirnya. Lou Tiancheng, nomor 5, Lao Ba, dan yang lainnya semuanya adalah prajurit, semuanya adalah pembunuh bayaran teratas dari peringkat naga dan harimau, tetapi tidak seorang pun pernah melihat pemandangan aneh seperti itu sebelumnya. Keempatnya tercengang hampir pada saat yang bersamaan. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Pada saat ini, di bawah sinar bulan yang terang dan jernih, Lin Sailing belum juga bangun. Namun, tubuhnya terangkat ke udara oleh kekuatan yang sangat besar. Teratai putih bersih di lengan Lin Sailing berubah menjadi cahaya yang tak berujung, dan melayang saat berputar di atas kepala Lin Sailing, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di bawah cahaya putih, Lin Sailing sangat suci, dan tidak dapat diganggu sama sekali. Lou Tiancheng berdiri dari tanah berlumpur dengan ketakutan, dan menepuk pantatnya yang sakit berulang kali dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sial, gadis kecil ini masih berani berpura-pura misterius. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat menaklukkanmu hari ini. Setelah Laozi menyebarkan kikuatmu, Laozi pasti akan menekanmu ke tanah 100 kali lipat. Saat dia berkata demikian, Lou Tiancheng menyerang Lin Sailing tanpa rasa takut, kedua lengannya terbuka lebar dan membentuk sepasang telapak tangan saat dia menghantamkannya dengan kejam ke arah cahaya putih yang menyelimuti tubuh Lin Sailing. Nomor 5. Lao Ba, menyaksikan dengan tak berdaya saat sepasang telapak daging Lou Tiancheng yang kekuatannya 100% hancur total menjadi sinar cahaya putih. Tak lama kemudian, hembusan angin kencang membubung ke udara. Lin Sailing, yang awalnya tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka matanya, dan berteriak ke arah Lou Tiancheng, kurang ajar. Saat dia berkata, Lin Sailing, dia melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih menyala dan langsung mengenai kepala Lou Tiancheng. Saat berikutnya, Lin Sailing memejamkan matanya, seolah-olah dia sekali lagi memasuki kondisi koma. Lao Ba, Lao Jiu hanya ingin kau menatapku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Apapun yang terjadi, Lou Tiancheng adalah seorang ahli dari tahap gajah naga, tetapi dia benar-benar dipukuli dengan sangat buruk oleh seorang gadis kecil biasa sehingga dia tidak punya cara untuk melawan. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan, itu adalah sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya. 5. Apa situasi itu tadi? Gadis itu. Seolah-olah dia orang yang sama sekali berbeda. Lao Ba membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap 5. Meskipun nomor 5 adalah pemimpin kelompok orang ini, dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya, jadi dia tidak tahu harus berkata apa. Mata Lao Jiu terbuka lebar, seolah-olah pemandangan di depan matanya telah menghancurkan pandangan dunianya sepenuhnya. Yang lebih mengerikan adalah tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan fenomena aneh yang disaksikannya.
Apa sebenarnya cahaya putih ini, dan apa itu teratai putih? Seolah-olah semuanya menjadi tak terduga di malam yang gelap dan berangin ini. Tentu saja, hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh sekelompok manusia ini, dan itu adalah Kevin Ye. Berdiri dalam kegelapan, Kevin Ye tertawa dingin saat dia dengan ringan menghisap cincin asap di tangannya. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Gunung Souyang di dekatnya dan wanita jalang polos yang akrab namun cerah dan murni itu, Kevin Ye tidak bisa menahan tawa jahat di dalam hatinya. Kevin Ye mengembuskan asap rokok sambil mendengus pelan, manusia biasa tetaplah manusia biasa. Bahkan dengan kultivasiku saat ini, aku tidak mampu menembus formasi teratai ini. Kalian manusia biasa berani memiliki niat buruk terhadap wanitaku. Kevin Ye tidak bisa lebih mengenal sinar cahaya putih itu. Itu adalah pesona dari Master Bunga Teratai, dan itu memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Kembali di dunia abadi, pemilik bunga teratai tidak memiliki teknik ofensif yang kuat, tetapi kekuatan pertahanannya mampu mengguncang seluruh 3 alam. Setelah pertempuran di Lautan Darah, tujuan Kevin Ye adalah untuk mempercepat kultivasinya di satu sisi dan untuk menemukan belahan jiwanya, orang yang dulu berada di dunia abadi, dan pemilik 12 bunga mereka di sisi lain. Saat ini, pekerjaan untuk menemukan pemilik bunga sudah memiliki beberapa arti. Karena Kevin Ye pada dasarnya menemukan karakteristik umum pada pemilik 12 bunga ini, bahwa mereka dibuat dengan pola bunga kehidupannya sendiri. Pola-pola ini bukan kebetulan. Setiap orang dari mereka membawa pola bunga kehidupan mereka, dan pola-pola di tanah ini sebenarnya adalah penyegelan diri mereka sendiri. Menyegel ingatan dan mana mereka di dunia abadi. Kevin Ye pernah mencoba untuk melepaskan segel jalang tak berdosa itu dari lengan Lin Sailing, tetapi dia menderita serangan balik yang kuat. Dari apa yang Kevin Ye ketahui, kecuali dia mampu memulihkan kekuatan salah satu dewa, yang abadi di antara dewa langit dan bumi, dia tidak akan mampu menghancurkan segel mana yang ditinggalkan oleh pemilik 12 bunga sama sekali. Segel yang bahkan Kevin Ye tidak dapat pecahkan, jika manusia fana ini memiliki delusi untuk menghancurkannya, itu hanya akan menjadi lelucon. Kevin Ye yakin bahwa dengan perlindungan penghalang teratai, tidak ada seorang pun di bumi ini yang dapat menyakiti Lin Sailing, jadi ini juga alasan mengapa Kevin Ye tidak terburu-buru. Di Gunung Souyang, Luo Tiancheng hampir menjadi gila. Melihat tidak ada yang bisa dilakukannya terhadap sepotong daging gemuk di depannya, dia hanya bisa duduk di sana dan meneteskan air liur. Rasanya seperti melihat kucing tua tidur di atas ikan asin. Luo Tiancheng yang tidak mau menyerah merangkak dari tanah sekali lagi dan mendengus, "Sial, jika aku tidak memperkosamu hari ini, dasar bocah nakal, aku tidak akan percaya padamu." Sial, aku tidak percaya omong kosong ini. Mata Luo Tiancheng berbinar, kunci King Kong di tangannya telah diaktifkan, dan dia perlahan berjalan menuju Lin Sailing, selangkah demi selangkah. Gila, kurasa Luo Tiancheng gila. Laoba melihat situasi di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tetapi Lao Jiu hanya mencibir dengan jijik, "Apa maksudmu dengan bunga peoni yang sekarat? Bagaimana kamu bisa begitu asmara ketika kamu adalah hantu?" Ini adalah tipikal orang bejat yang tidak peduli dengan hidupnya. Nomor 5 mengerutkan kening dan memarahi, "Nomor 4, jangan bertindak gegabah. Biarkan saja gadis itu pergi jika dia tidak bisa bergerak. Lebih penting kita menyelesaikan misi ini. Kalau tidak, jika kita terus-terusan melanjutkan masalah ini, itu tidak akan baik untuk kita." Di mata nomor 5, menyelesaikan misi lebih penting daripada apapun. Sedangkan untuk Lin Sailing, dia bukanlah targetnya, selama dia tidak menyerangnya, maka nomor 5 bisa mengabaikannya sepenuhnya. Persetan dengan kode khusus, apakah Lao Zi tidak peduli tentang itu? Luo Tiancheng menutup telinga terhadap kata-kata nomor 5, dan sambil mengutuk, dia dengan keras kepala berjalan menuju Lin Sailing. Nomor 5 mendecakkan bibirnya, tampak gelisah. Bagaimanapun, Luo Tiancheng adalah mesin pembunuh yang dia undang ke sini, seorang ahli dalam tahap gajah naga. Jika dia mati secara acak di Gunung Souyang ini, akan sulit untuk menjelaskannya bahkan jika dia kembali untuk melapor kepada pemimpin klasemen. Namun, Luo Tiancheng melakukan hal sendiri. Dia tahu bahwa 100 ekor sapi pun tidak akan mampu menariknya kembali. Melihat Luo Tiancheng semakin dekat dengan Lin Sailing, mulut nomor 5 berkedut, dan dia sudah bisa merasakan kepahitan dari mulutnya. Tepat ketika mata semua orang terpaku pada Luo Tiancheng, tidak tahu nasib kejam macam apa yang menanti Luo Tiancheng selanjutnya. Suara memekakkan telinga bergema di seluruh Gunung Souyang. "Luo Tiancheng, Lao Zi ada di sini. Keluar sekarang juga, keluar." Nomor 5 tertegun,
lalu mengeluarkan desisan dingin. Lao Jiu juga tertegun sejenak, dia memiringkan kepalanya dan berbisik, ini sepertinya bukan suara pemuda itu, siapa itu? Lou Tiancheng segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Ia melirik ke samping, dan dengan wajah terdiam, ia tertawa sinis, akhirnya kau di sini, bagus, ayah ini sedang bersemangat sekarang. Elang pemburu, kau sedang mencari kematian. Bab 241 Betapa tidak baik. Kelompok pembunuh peringkat naga dan harimau ini dipimpin oleh nomor 5, dan setelah menunggu lama, mereka tidak dapat menemukan target mereka, Kevin Ye, untuk datang, tetapi mereka harus menunggu orang lain datang. Siapa lagi yang bisa menjadi suara kuat ini selain tetua Lin Hai, Yang Jun? Mata nomor 5 terbuka lebar saat dia melihat sosok datang ke arahnya dari kegelapan. Dilihat dari sosok dan postur pihak lain, dia bukan orang biasa. Faktanya, kultivasinya sama sekali tidak lemah. Melihat Yang Jun telah tiba, Lou Tiancheng untuk sementara waktu meletakkan pekerjaan besar cabul yang sedang dilakukannya, dan berbalik untuk menghadapi Yang Jun yang berada dalam kegelapan dengan sekuat tenaga. Tetapi menghadapi Yang Jun, Lou Tiancheng tidak kehilangan ketenangannya. Lagi pula dia hanyalah lawan yang kalah, jadi pada saat itu, seluruh tubuh Lou Tiancheng dipenuhi dengan keyakinan. Rasa kekalahan yang dia rasakan terhadap Lin Sailing telah sepenuhnya tersapu. Nomor 5 ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan wajah penuh amarah, kakak keempat, apa yang terjadi? Kita sedang menjalankan misi, mengapa kau bertanya pada orang lain? Lou Tiancheng mencibir dan berkata, Lao Wu, jangan gugup, jangan gugup. Itu hanya badut, itu dendam pribadiku. Bukankah ini kebetulan lokasi Lin Hai? Mari kita selesaikan ini bersama, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Melihat penampilan Lou Tiancheng yang ceroboh, nada bicara nomor 5 tampaknya sama sekali tidak peduli, kakak keempat, apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Kau hanya main-main, huff. Menghadapi protes nomor 5, Lou Tiancheng hanya mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan bahwa karena situasinya sudah seperti ini, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Nomor 5 sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan asap keluar dari dahinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Lou Tiancheng. Bagaimanapun, level kultivasi pihak lain berada di tahap gajah naga. Tidak peduli seberapa tidak puasnya dia hanya bisa menahannya, karena dia tidak mampu mengalahkan pihak lain. Dengan mendengus dingin, nomor 5 terdiam setelah mengungkapkan kemarahannya. Dia hanya bisa menonton dengan acuh tak acuh pada adegan ini. Lao Jiu menggerutu, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, orang ini hanya akan memberi kita masalah, aku benar-benar sudah muak. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak datang mencarinya. Sejujurnya, Lou Tiancheng memang merupakan pengecualian di dunia pembunuh. Dalam benak Lou Tiancheng, sepertinya tidak ada misi atau tujuan sama sekali. Dia selalu melakukan hal-hal sesuai dengan kebahagiaannya sendiri. Dibandingkan dengan orang yang teliti seperti Lao Wu, Lou Tiancheng benar-benar tidak cocok menjadi pembunuh. Saat dia berbicara, sosok tinggi itu sudah muncul di depan sekelompok orang. Di bawah sinar bulan, seseorang dengan wajah persegi dan alis tajam seperti pedang, siapa lagi kalau bukan Yang Jun. Namun, Yang Jun tidak mengenakan seragam polisi malam ini. Sebaliknya, dia mengenakan setelan ketat hitam dengan simbol aneh di atasnya. Melihat Yang Jun tiba-tiba tertawa dan mengamatinya, berkata dengan jijik, Falcon, lama tidak bertemu. Berhenti sejenak, Lou Tiancheng terus mengejeknya, hehe, kudengar kau sudah lama dikeluarkan dari organisasi itu. Apa, kau masih mengenakan pakaian ini hari ini, apakah kau mencoba memanfaatkanku? Yang Jun mendengus dingin dan melirik nomor 5 dari sudut matanya. Lao Ba dan Lao Jiu, sekali lagi, menatap Lou Tiancheng, alasan mengapa aku mengenakan pakaian ini hari ini adalah untuk memberitahumu, bahwa kau tidak akan bisa lari dari hutang 6 tahun lalu. Aku akan membunuhmu hari ini. Lou Tiancheng tertawa sinis, Hunting Hawk, aku mengagumi keberanianmu. 6 tahun lalu, ketika kultivasimu berada di puncaknya, kau tidak sebanding denganku, ayahmu. Setelah menilai Yang Jun lagi, Lou Tiancheng terus berbicara dengan senyum dingin, luka di tulang belakangmu seharusnya masih dalam tahap pemulihan sekarang. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk benar-benar berani datang ke sini sendirian untuk membalas dendam. Hehe, kurasa kau tidak ingin membalas dendam, kau hanya mencari kematian. Lou Tiancheng berkata tanpa sedikit pun kesopanan. Wajah Yang Jun berubah menjadi hijau, Lou Tiancheng, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri.
Karena aku berani datang hari ini, aku memiliki kepercayaan diri untuk membuatmu tetap tinggal. Tes. Hukum. Lou Tiancheng mendecak lidahnya dan berkata dengan nada bercanda, Hunting Hawk, aku tidak menyangka bahwa bahkan setelah 6 tahun berlalu, kau masih sangat bertele-tele, dan kau masih percaya pada hukum. 6 tahun yang lalu, jika bukan karena kepedasanmu, aku tidak akan menjadi apa-apa selain tumpukan tulang. Kekasih kecilmu tidak akan mati. Yang Jun mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dan giginya mengeluarkan suara berderak, seperti api muncul di matanya, karena kata-kata Lou Tiancheng telah menusuk ke bagian terdalam hatinya. Namun, Lou Tiancheng tampaknya tidak ingin melepaskan Yang Jun begitu saja. Ia terus tertawa, tapi sejujurnya, Falcon, kekasih kecilmu benar-benar tidak buruk. Sayang sekali dia sudah mati. Jika tidak, aku benar-benar ingin mencoba lagi dengannya. Hahaha. Wajah Yang Jun menjadi pucat, kemarahan di wajahnya telah mencapai batasnya. Melihat senyum Lou Tiancheng, Yang Jun seakan bisa melihat pacarnya yang telah dirusak dengan menyedihkan oleh binatang buas ini, dan dia juga melihat rekan satu timnya yang telah meninggal di bawah Diamond Lock, satu persatu, di genangan darah. Dengan ekspresi dingin, aura di sekitar tubuhnya meletus hingga batasnya. Yang Jun berteriak, Lou Tiancheng, kamu binatang buas, jangan terlalu sombong. Seperti kata pepatah, akan selalu ada balasan untuk kebaikan dan kejahatan, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Mati. Lou Tiancheng berkata dengan jijik, hanya denganmu. Lou Tiancheng melanjutkan, Hunting Hawk, di permukaan kenalan lama, melihatmu hidup dalam keadaan yang menyedihkan, sulit bagiku untuk menanggungnya. Bagaimana dengan ini, aku akan membantumu. Aku akan mengirimmu turun lebih awal untuk bertemu dengan kekasih kecilmu yang kau dambakan siang dan malam. Setelah itu, Lou Tiancheng bergerak lebih dulu. Ia menghentakkan kakinya dan terbang ke udara, kecepatannya sangat cepat, dan Diamond Lock di tangannya langsung mengenai leher Yang Jun. Melihat Lou Tiancheng bertemu dengan musuh, mata Yang Jun memerah, meskipun kata-kata Lou Tiancheng tadi membuatnya marah. Namun, Yang Jun masih menyimpan sedikit pengendalian diri dan ketenangan jauh di dalam hatinya. Lagi pula, untuk menghadapi seorang ahli seperti Lou Tiancheng dengan tahap gajah naga di usianya yang baru 42, bahkan jika Yang Jun dengan paksa meningkatkan kultivasinya sendiri, itu tetap tidak akan cukup. Menghadapi serangan Lou Tiancheng, Yang Jun mundur 3 langkah dan menstabilkan pijakannya sendiri. Kemudian, ia melancarkan 2 pukulan ke arah Lou Tiancheng. Lou Tiancheng pernah bertanding dengan Yang Jun 6 tahun lalu, saat Yang Jun masih di tahap awal tahap harimau sapi. Kemudian, tulang belakang Yang Jun terluka dalam pertarungan 6 tahun lalu. Dan semua meridian di tubuhnya terkunci. Dalam beberapa tahun terakhir ini, tidak peduli seberapa keras Yang Jun mencoba, tidak mungkin untuk memperbaikinya. Kultivasinya juga secara abadi ditetapkan pada tahap sapi harimau. Ada seluruh perbedaan alam antara tahap sapi harimau dan, oleh karena itu, Lou Tiancheng secara alami dipenuhi dengan kepercayaan diri, dan tidak menempatkan pukulan Yang Jun ini di matanya. Menghadapi kunci berlian Lou Tiancheng, Yang Jun tidak menghindar, dan kedua tinjunya menyerang dalam garis lurus. Dengan ledakan, tinju kuat Yang Jun dengan tepat mengenai dada Lou Tiancheng. Lou Tiancheng menghembuskan napas keruh dan menatap Yang Jun dengan wajah tidak percaya. Karena pusat gravitasinya telah bergeser, kunci King Kong di tangannya tidak dapat memberikan pukulan fatal kepada Yang Jun, dan hanya meninggalkan luka dangkal di pergelangan tangannya. Darah segar perlahan mengalir keluar dari pergelangan tangan Yang Jun. Melihat darah merah segar, Yang Jun merasakan garis keturunan untuk membalas dendam di tubuhnya terbakar. Yang Jun tidak pernah merasakan dirinya menjadi sekuat sekarang ini. Ketika Lou Tiancheng mendarat di tanah, dia mundur beberapa langkah dengan bunyi dentuman keras saat dia merasakan darah dan ki di tubuhnya bergejolak tanpa henti di bawah serangan tinju Yang Jun. Lou Tiancheng menatap Yang Jun dengan tidak percaya, yang tidak jauh darinya, dan berkata, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? 6 tahun yang lalu tulang belakangmu patah olehku, semua meridian di tubuhmu rusak, bahkan jika Hua Tuo masih hidup dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bagaimana mungkin kamu menggunakan 6 tahun untuk melompat dari tahap awal Ox Tiger ke setengah langkah ke Dragon Elephant? Bagaimana mungkin? Yang Jun tertawa dingin, Lou Tiancheng, aku sudah mengatakan bahwa kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, dengan sedikit kekuatanmu itu, kamu pada dasarnya tidak dapat menyakitiku, itu hanya pulih selama 2 bulan. Lou Tiancheng tidak mempercayainya, 2 bulan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Lou Tiancheng yang menggertakkan giginya awalnya berada dalam posisi yang menguntungkan secara psikologis saat menghadapi Yang Jun.
Bagaimanapun, Yang Jun terluka parah selama pengepungan besar, dan selama ini, Luo Tiancheng merasa bahwa Yang Jun sudah lumpuh. Namun, 6 tahun telah berlalu, dan ketika Luo Tiancheng melihat bahwa Yang Jun masih lincah seperti naga dan kultivasinya telah melonjak dari tahap sapi harimau saat itu menjadi setengah langkah ke gajah naga, hatinya segera berubah. Keduanya berdiri di bawah sinar bulan dan saling memandang. Kemudian, mereka bergegas menuju satu sama lain pada waktu yang hampir bersamaan. Yang satu adalah tahap gajah naga, yang lain adalah setengah langkah. Ketika keduanya bertarung, seluruh Gunung Souyang mulai bergetar. Namun, masih ada celah antara kultivasi Yang Jun saat ini dan gajah naga Luo Tiancheng yang sebenarnya. Namun, ketika mereka berdua bertarung, Yang Jun adalah orang yang peduli dengan hidupnya dan tidak berani bertarung sampai mati dengan Yang Jun. Oleh karena itu, bagi mereka berdua, itu bisa dianggap sebagai 2,5 kilogram. Melihat pertarungan dari samping, alis nomor 5 semakin berkerut. Bagaimanapun, orang yang tiba-tiba muncul dengan setengah langkah ke dalam gajah naga bukanlah bagian dari rencananya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk membunuh mereka, dia harus membayar harga yang mahal. Memikirkan hal ini, nomor 5 dengan cepat memerintahkan, Little Eight dan Nine, sepertinya kakak keempat tidak akan bisa mengalahkan orang ini dalam waktu dekat. Ayo serang dia bersama-sama dan cepat selesaikan pertarungan. Lao Ba dan Lao Jiu saling memandang, wajah mereka berdua tidak mau. Lao Jiu bahkan lebih aneh, nomor 5, mereka sudah mengatakan bahwa ini adalah dendam pribadi mereka, bukankah baik bagi kita untuk naik dan membantu, bukankah ini berantakan? Lao Ba tertawa, nomor 5, menurutku perkataan Lao Jiu masuk akal, kita. Tanpa menunggu Lao Ba selesai bicara, nomor 5 melotot padanya dan mendengus, saat ini, Lao Zi sedang tidak ingin mengolok-olokmu. Misi lebih penting, mari kita selesaikan pertempuran ini dengan cepat, mengerti? Lao Ba dan Lao Jiu yang tidak berdaya saling memandang, dan akhirnya tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Nomor 5, 8, 9, ditambah Luo Tianzeng, seekor gajah naga, seekor harimau jantan, dan 2 ular. 4 orang mengepung Yang Jun, seekor gajah naga setengah langkah. Namun, saat ini, sebuah ejekan datang dari atas kepala mereka, cek, 4 lawan 1. Kalian benar-benar terlalu tidak baik. Apakah kalian masih ingin dihargai?